A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu syada la ilaha illallah syada Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau udah mulai terang boleh buka biar anginnya masuk. Pintu buka. Alhamdulillah rabbil alamin, abang kakak ya bunda yang baik dirahmati Allah. Mungkin bisa di depan kali ya. Hari ini kita masuk di juz ke-19. Ya kan? Al-Furqan itu artinya pembeda. Al-Furqan juga artinya menjadi petunjuk, bimbingan kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan Al-Furqan ini juga bisa menjadikan kita ingat bahwasanya ada kebenaran yang kadang-kadang rasanya pahit gitu. Ada apa? Kebenaran kadang-kadang rasanya pahit. Makanya banyak orang tuh tidak mau ngaku gitu, tidak mau terima. Kadang-kadang nasihat itu dianggap sama dia adalah sesuatu yang menjatuhkan dia gitu, karena dia hanya siap dengan pujian saja. Dia lupa gitu. Kadang-kadang caci maki, hinaan itu adalah cara Allah untuk nasihatin kita. Dan banyak orang hari ini abang kakak kehilangan nikmat atau kehilangan rezeki yang banyak hanya karena menyesali satu hal yang dia belum dapat gitu. Ya kayak cerita orang yang duduk di kursi roda lalu dia bilang, enaknya orang pakai jalan kaki. Yang jalan kaki bilang enak sekali orang tuh pakai motor. Pakai motor enak sekali orang tuh pakai mobil. Yang pakai mobil nengok dari kaca mobil bilang enak sekali orang tuh punya rambut. Karena yang punya mobil ternyata kepalanya botak. Orang yang ditengoknya punya rambut siapalah? Yang duduk di kursi roda. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kita nih berputar-putar di situ ya. Ada banyak nikmat yang Allah titipkan ke kita, itu hilang seketika saat kita melihat atau berharap ada satu nikmat lagi. Kan tidak mungkin ya semua orang tuh dikasih Allah template gitu, semuanya sama, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang bikin dia sedih. Ada yang dia soleh gitu, mamanya bermasalah. Ada yang dia tuh baik, bapaknya pula bikin masalah. Ada yang bapak mamanya baik, anaknya bikin salah. Ada aja. Nikmat-nikmat itu kadang-kadang hilang gitu, kayak daun ditempelkan ke mata tuh tak ada rasa, tak nampak. Nah maka lingkungan kiri kanan itu membantu kita untuk bisa mengenal Allah yang benar. Coba baca ayatnya tuh. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Apa tuh? Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Allah yang Maha Pengasih.
Jadi seolah-olah kayak Allah tuh pengen kasih ayat 26. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Yawma idzin al-haqqu lirrahman. Wa kana yauman 'alal kafirina asir. Kebenaran kerajaan yang hak itu milik Allah yang Maha Pengasih. Milik siapa? Milik Allah. Yauma idzinil haq wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayat 27-nya dia bilang ya laitani. Surat 26 surat 25 ayat 26. 25 26 25 27. 25 26 25 27. Dah? Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Cobalah gitu. Bahasa Pontianaknya itu. Seandainya aku ikut jalannya. Kalau udah ada kata-kata seandainya itu berarti penyesalan. Kalau udah kira-kira dia bilang cobalah dulu tuh aku, berarti dulu tuh gitu enggak? Enggak. Kenapa kok begitu? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalaulah aku tahu, aku pakai ini untuk ngajak orang bersama-sama juga di jalan Rasul. Ya wailata, ini dia poin pentingnya di sini. Penyesalan saja tuh tidak cukup ternyata. Ini yang saya sebut kalau di life quadrant itu, kuadran kehidupan itu, dia ada di kanan, kiri bawah. Kiri bawah siapa? Ahli neraka. Ya kan? Di 4 ayat santri itu ada kiri bawah kan? Nah, kiri bawah tuh ahli neraka. Cuman tanda-tanda ahli neraka. Baca. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kaulah bulan, kaulah bintang. Kaulah bulan, gara-gara kaulah aku berutang. Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, gara-gara kaulah aku kalah. Nah, itu ciri-ciri ahli neraka. Kalau tahu kalah. Nah, ya itu jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, gara-gara kaulah aku kalah. Oh, kan ada yang ngalang kata dia. Ada. Itu tandanya ahli neraka itu. Gara-gara bun. Dah materi SMK-nya cukup ini jalan. Kalau dia tak paham nih. Salah doa hari ini. Kena. Bisa belum ke situ. Loh. Ayatnya jelas. Betul tak? Coba baca. Ya wailata, baca. Ya wailata Laitani lam attakhid ittakhadha yattakhidhu kan menjadikan kan gitu. Ittakhadha yattakhidhu menjadikan fulanan khalila. Alah ngapalah aku nih pakai ini. Kau bang ngalang-ngalang, kau bang ngajak-ngajak aku. Ini karena ente bang. Itu ciri-ciri ahli neraka. Gitu. Aduh, bisa ketawa ente nih sampai kedengeran sih gigi. lewat. Komen di mana? Komen langsung japri. Oh. Saya ketawa ente. Serah Nabi. Betul lah ayatnya. Abang si ribut. Aku pula saya pecah konsentrasi. Jadi kalau ketemu sama orang yang suka nyalah-nyalahkan orang lain tuh,
Ciri-ciri apa? Ahli neraka. Iya. Astagfirullah. Biarkan ya dia. Makanya saya bilang jangan lawan, jangan didebat. Jangan dilawan, jangan didebat. Kalau kita ngelawan dia, kita ngedebat dia, kita bodoh sama-sama. Yang lucu tuh kadang-kadang, dia itu tidak tahu apa kesalahan dia gitu, Pak. Maka hari ini kita kasih ayatnya. Saya bisa kasih ayat yang lain, tapi kayaknya lebih menarik ayat inilah hari ini. Kalaupun SMK ini selesai sampai sini, dah cukup. Ini udah lebih dari cukup. Ya, kenapa di awal dulu? Habis itu main pingpong. Ah, nanti langsung dipraktikkan ayat ini. Astagfirullah. Itu bukan, ya udahlah, tak jadilah. Bukan sesat, Bang. Bukan sesat, bukan salah jalan. Explore. Hah? Ya kan? Salah jalan enggak? Enggak. Jalan pintas. Itu kita lagi explore. Karena dia seorang, jadi tidak bisa nyalahkan. Explore. Coba ada Ambon ikut situ, pasti Ambon kena. Waalaikumsalam, masya Allah. Bukan salah jalan, tapi explore. Itu ciri-cirinya apa? Kiri, kiri, bawah, kiri, bawah. Jadi masya Allah. Jadi manusia itu sebenarnya cuma 4 kuadran ya. Cuma 4 kuadran manusia itu. Kanan atas tuh Ashabul Yamin, golongan kanan Sulaiman Spirit, ya kan? Kalau kanan bawah itu Nabi Adam dan juga Nabi Yunus. Ya kan? Kalau kiri atas, siapa kiri atas? Korun. Betul nggak? Ada udah pernah saya kirim ke grup. Kanan atas Sulaiman, itu premium nomor 1. Kanan bawah itu Nabi Yunus dan Nabi Adam, itu Korun. Nah, yang tadi itu, ini saya pecah konsentrasi nih. Ah, itu kiri bawah. Siapa dia? Siapa? Gitu. Oh, pakai ayat Quran loh. Pakai apa gitu nasihatinnya? Fadzakir bil Quran. Nasihatinnya pakai Quran. Kalau dia dengar alhamdulillah, kalau tidak dengar innalillah gitu. Gimana caranya? Ciri-ciri ahli neraka tuh. Ya salahkan dulu orang lain pokoknya. Gimana caranya? Salahkan. Maka tadi pantunnya apa? Kau jalan-jalan ke rumah Pak Dola. Gara-gara kau lah aku kalah. Gitu. Ini enggak cerita pingpong kemarin, enggak cerita. Bukan pingpong kemarin. Sangat. Kalah kalau ngaku. Ayolah. Gila saya kalah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang memang ayat Quran tuh ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Ini kita perlu bawa saksi ahli, udah Yopi. Kalau udah Yopi dia saksi ahli kan. Nah, kalau berdua ini enggak ini. Geli artinya, oh kakak tak tahu yang terjadi di sini. Kalaulah kakak tahu, masya Allah. Kalaulah bulan bintang. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Ya kan? Jalan-jalan ke rumah Pak Dola. Apa kata dia? Gara-gara kaulah aku kalah. Pokoknya gimana caranya bisa nyalahkan orang lain dulu. Disebutnya mental. Apa? Disebutnya bagian Mental juara. Mental juara. Komen. Oh, bisa dah komen di SMK ya. Bisa. Apa bahasa Qur'annya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu artinya sebuah kalimat. Orang banyak tidak ngerti karena baca terjemahan bahasa Indonesianya. Coba.
Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Itu artinya dia tuh nyesal pilih circle 25, 28. Kau udah di neraka, ngapain harusnya minta ampun gitu loh. Nah orang ini sudah jatuh, sudah terpuruk, sudah bangkrut, bisnis sudah berantakan, masih gak nyalakan orang. Gak bisa, salah. Kau harus pindah ke zona kiri bawah, kanan bawah. Kanan bawah itu zolamna anfusana. Dan ini banyak yang tidak tahu. Surat 7 ayat 23, surat 7 ayat 23 itu yang kanan bawah. 723 buka di Quran chat. 723. Wa qala tuh berkatalah keduanya. Yang salah tuh bukan suami. Yang salah tuh bukan istri, bos. Kita salah dua-duanya, udah titik. Lihat tuh 723 kanan bawah. Ya kan? Dan berkatalah keduanya. Nah, yang sering kita dengarkan doa Nabi Adam, enggak, ini doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Kang Mulia dan Teh Maya, dua-duanya harus kena. Keduanya berkata, ngapa anak begini nih? Ngapa keluarga kita begini? Jangan nyalahkan orang, tengok ke dalam. Pasti ada yang salah. Ngapa anak-anakku begini? Introspeksi muhasabah, ya Allah, kelakuan aku zaman dulu, ya Allah. Makanya saya bikin samara itu kan sama-sama kena marah. 723 qala berkatalah keduanya. Betul enggak? Rabbana zolamna anfusana. Dua-duanya berkata, ya Allah, kami menzolimi diri kami sendiri. Nah, jauh kan mentalnya Nabi Adam dengan mental ahli neraka tadi. Mentalnya Siti Hawa dengan ahli neraka. Nabi Adam Siti Hawa nih ketemu sama Allah. Apa? Ketemu sama Allah. Pernah tinggal di surga. Pernah tinggal di surga. Bikin satu kesalahan. Diusir dari surga. Kita nih kesalahannya banyak. Ketemu Allah belum pernah. Belum pernah tinggal di surga. Baru tinggal di villa. Itu pun cuma berapa jam ya? Minjam lagi itu punya orang. Toh ada orang baik numpang kan. Alhamdulillah. Maka saya bilang sebagai bentuk syukur, orang pinjamkan kita villa kan, orang pinjamkan kita rumah. Kita pakai baca Quran. Antum enggak tahu mejanya nih, Kang. Mantap enggak mejanya? Mejanya keren kan? Simple ya hidup tuh. Bang Kakak tahu enggak meja SMK saya hari ini? Mie atom bulan. Mantap ini produk halalan thayyiban. Sertifikat halal. Kuala Pangan. Jadi yang jadi meja SMK saya mie atom bulan. Kalau nanya orang yang ketawa-ketawa tadi tuh yang ini. Ini dia yang ketawa-ketawa. Nah, yang bikin beliau pantunnya tuh itulah pantunnya. Jalan-jalan ke rumah Pak Dola. Itu aja. Paham. Jadi kita bikin mejanya pakai kardus. Jadi lapar pula mereka nih. Ngomongkan mie telur jadi lapar. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalil. Semua tuh menyesal. Kang Mulia dibilang enggak ngajak-ngajak tuh. Ini apa? Untuk itu apa? Untuk yang punya pantun ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku nih kata Allah. Kata si penghuni neraka ini. Ngapalah dulu tuh aku make atau membersamai dia. Kenapa aku ada di circle itu? Siapa yang apa mau memilih gitu ya, ada di neraka itu kan tidak ada. Tapi Allah sudah kasih tahu belum? Sudah. Pointer-pointernya. Maka kau tidak bisa menghindari dari takdir baik, tidak bisa menghindari dari ujian keburukan, tidak bisa menghindar. Tapi kau memilih untuk menyikapi
Itu ada caranya. Memang cuma berempat ketawanya penuh. Ya gara-gara ahli neraka tadi pulang. Jangan lupa Ustaz. Nanti kita ke sirkuit Tamiya. Oh iya, sirkuit Tamiya. Sentul kan sirkuit Tamiya. Sirkuit Tamiya. Ya. Boleh enggak saya loading bentar? Terlalu cepat saya dikira situ lomba yang kuro kali. Ada kali di luar itu sedikit Tamiya. Tetap dia tak wakal. Nah maka endingnya orang ini dihinakan sama Allah. Diapakan sama Allah? Dihinakan sama Allah. Padahal ujiannya tuh ujian keburukan. Dia sudah jatuh tertimpa tangga, masih nyalahkan orang gitu. Masya Allah. Maka semoga Allah takdirkan kita di sini. Nah, ini saya cerita tentang kesalahan buruk, ya kan? Ketika misalnya kita dapat takdir sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan maunya kita gitu, itu tinggal astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi mana orang mau? Tadi saya bilang kan, Nabi Adam itu ketemu Allah, tinggalnya di surga. Nah, maka yang paling mudah memang di dunia ini salah satunya adalah menyalahkan orang lain. Padahal kalau mereka tahu, gini, saya pengen ngasih tahu antum, takdirnya itu hina kan. Nabi Adam itu dilempar ke dunia itu hina, bikin kesalahan. Nabi Yunus juga sama. Wahuwa mulim, ada kata-kata mulimun di surat As-Saffat kalau tidak salah. Tapi kita coba buka dulu 2187. Oh, iya dia 37, buka di 37. Antum buka 37. Saffat 100 42 37 142. Apa nak? Nah, coba aja. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dia ditelan. Kemudian dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Apalah yang bikin dia tercela? Kenapa Nabi Yunus tuh tercela? Karena lari dalam keadaan marah. Larinya tuh lari dalam keadaan apa? Meninggalkan umat. Jadi gini, catat ya baik-baik ya, ingat-ingat ya. Berdakwah itu satu hal. Hidayah itu sesuatu yang lain lagi. Tugas kita gimana? Dakwah sampai mati. Bukan ya gini, Allah tidak menjamin hidayah bagi orang yang mendengarkan dakwah. Nih saya ngomong nih berempat yang dengar. Ada yang dapat ayat, misalnya 2568 tadi, dapat ayatnya. Tapi ada yang tidak paham sama sekali. Rabbana zolamna anfusana tuh dengar dia, tapi masuk tak ke hatinya. Wallahu a'lam, tak tahu. Makanya jangan berharap hidayah diterima oleh orang yang mendengarkan dakwah. Allah tidak ada ngasih jaminan dakwah pasti sampai kepada, atau hidayah pasti masuk kepada orang yang kamu dakwahi. Tidak ada. Justru hidayah itu datang kepada orang yang berdakwah. Kita yang menyampaikan ini. Misalnya saya berusaha tiap pagi, tiap subuh SMK nyebutkan satu ayat. Minimal saya sedang menasihati diri saya sendiri.
Kalau yang dengar dapat hidayah atau enggak, itu urusan Allah. Makanya berdakwah itu sesuatu, ya kan? Hidayah itu sesuatu yang lain lagi. Nah, Nabi Yunus lupa gitu loh. Dia berharap kalau aku berdakwah, orang harus join semua, harus log in. Dia berharap semua orang langsung masuk Islam. Dia berharap ketika kita ini, atau ada yang orang yang saya lihat, dia tuh pakai syarat gitu, saya akan sayang sama suami saya kalau dia udah sholat. Hah? Sayang-sayang ya. Siapa tahu dengan akhlakmu, dengan tingkah lakumu, Allah bukakan pintu hati. Karena manusia ini kan makhluk visual ya. Makhluk visual, makhluk yang perlu disentuh. Dia memang perlu sentuhan. Makanya Allah kasih. Fitrah asli manusia itu kan perlu disentuh. Sentuh itu kan ada dua. Sentuh hatinya, sentuh fisiknya. Kalau dia halal, pasangan halal, sentuh. Saya sering nengok orang-orang tuh udah suami istri halal tapi tidak pernah nyentuh. Istrinya jarang dipegang, jarang digandeng, jarang dipeluk, jarang dicium keningnya. Padahal itu sesuatu yang mahal bagi istri. Jadi Nabi Yunus berharap kalau dia berdakwah semua dapat hidayah gitu. Karena tidak dengar-dengar umatnya ini, kaburlah kawan ini, ninggalkan dakwah. Dia lari karena ninggalkan kaumnya, ya kan, ninggalkan dakwah. Maka faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ustaz, saya akan hormat, saya akan baik sama suami saya Ustaz kalau dia begini. Kenapa syaratnya harus begitu? Bisa enggak? Boleh enggak? Tapi saya enggak mau paksa antum ya, mau ikut cara berpikir ini atau enggak. Justru yang saya pernah lihat dan saya saksikan langsung, ada sahabat kita, saya sering sebut cerita namanya, abang ini berubah namanya jadi Bang Akwang aslinya. Itu mamanya justru bersyahadat masuk Islam, bukan karena ilmu, tapi karena akhlak dia gitu. Dia bilang, Akwang, aku pengen ikut agama kau. Mamanya ini sebelumnya Buddha. Ditanyalah kenapa semenjak kau pindah agama, semenjak kau dengan agama yang sekarang ini, aku lihat perubahan dalam dirimu. Kau jadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya tertarik. Jadi bisa jadi kakak-kakak, abang-abang, suami itu misalnya gini ya, kan biasa kan curhatnya kan gitu, Ustaz, suami saya Ustaz. Saya bilang, kakak jangan pakai syarat. Teh jangan pakai syarat teh. Gitu. Lagi di Bogor kan teteh. Asia itu tetap baik melayani Fir'aun sebagaimana suami. Dan Allah kasih takdir kan Asia itu jadi penghuni surga. Tapi Fir'aun neraka. Hubungannya apa sih mereka berdua tuh? Suami istri. Nah saya bilang sama kakak jangan lebay, biasa aja. Banyak loh laki-laki yang memang mungkin belum ke masjid, belum sholat, tapi masih ada kebaikan-kebaikannya. Nah ingat kebaikan-kebaikannya itu, taatlah kepada dia. Apa sih yang bikin hidup kita tuh sedih? Salah satu penyebab kesedihan itu adalah kita selalu berharap kenyataan sesuai dengan keinginan. Apa penyebab kekecewaan itu? Ustaz, saya lagi sedih Ustaz. Saya tahu penyebabnya. Kakak pasti berharap keinginan kakak sesuai dengan kenyataan. Titik. Catat ya. Apa penyebab kesedihan, kekecewaan? Berharap, karena kita selalu berharap kenyataan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kau tidak minta jadi Tuhan ya sekalian? Biar kau ngatur kehidupannya. Hidupnya ada yang ngatur bos. Jadi kalau hidup ini sudah ada yang mengatur. Kalau kau masih susah berarti kau susah diatur. Tadi jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, gara-gara kau lah aku kalah. Ini ada lampu tadi tuh, lampu. Pokoknya tetap balik lagi ke situ. Dia berharap kalau tanding tuh harus dia yang menang terus gitu. Ada tuh kan? Ada tuh. Mental juara. Mental juara. Asal aku tinju rasanya. Tapi dah lah, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Ke hati dia lah gitu kan.
Tapi bagi kita lucu ya gitu. Jadi siapa yang menang, Ustaz? Iya kan? Jadi mental Juara. Kan hidup nih ada yang ngatur ya. Masa antum misalnya, betul kita berharap pertandingan tuh kita menang misal gitu. Tapi dalam pertandingan tuh ada menang, ada kalah, ada draw, ada seri. Kalau kalah, ya tinggal bilang, oke, sekarang saya kalah, ini skor sementara. Nanti kita main lagi. Udah, sesederhana itu gitu. Tapi kan enggak. Dulu saya kaget, dulu saya bingung juga. Tapi tengok ayat Quran, oh iya, ahli neraka cuman. Jangankan kalah, seri ya tak mau. Jadi 2 hari ini kasih ayat Quran, mudah-mudahan lah paham gitu. Cuman mau main bola tak pernah kalah dan tak mau kalah, apapun akan dilakukan untuk curang dan segala macam. Cuman enggak gitu. Hidup ini ada waktunya kita di bawah. Kadang-kadang di bawah tuh justru kesempatan untuk ngerenung. Betul enggak? Muhasabah. Terasa enggak? Kapanlah waktunya yang enak untuk ngerenung, muhasabah, introspeksi itu? Saat di bawah kan? Itulah Nabi Yunus tuh. Makanya coba baca. Falaula 143-nya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta 2187 itu ada 3 elemennya. Catat ya. 1, la ilaha illa anta, tauhid. Jadi la ilaha illa anta itu apa? Tauhid. Subhanaka, tasbih. 2187. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. Aku menzalimi dia. Dia enggak bilang gara-gara kau lah aku kalah, aku yang salah. Belum pandai main kan? Gaya ya. Jadi la ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. 2187. 2187 itu mengandung 3 arti. Nah, jelaskan nanti ke kawan-kawan tuh. Jadi kalau antum sedang dalam masa, ibaratnya kan gini, perumpamaan ya, analogi. Perut ikan paus itu, kalau bagi orang kehidupan modern sekarang nih, jangan-jangan kita Yunusnya gitu loh. Pergi dari rumah marah sama suami, pergi dari rumah dalam kondisi marah sama istri, dipersulit sama Allah. Saya udah pernah coba dah. Marah tuh pasti kalah. Apa? Marah pasti kalah. 2187. Marah pasti kalah. Marah pasti susah. Marah pasti kalah. Marah pasti susah. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Idzahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaih, kata Allah. Kau pergi marah-marah. Apalagi yang kau marahi itu orang tuamu. Yang kau marahi itu gurumu. Dalam masuk parit. Jadi kalau misalnya ada orang, siapapun dia ya, mau orang tua, mau guru, mau apa, itu berbuat jahat, ya kan? Kita ya tetap harus melayan dia atau berbuat sama dia, berbuat yang baik. Ya, yang wajar ya. Maksudnya ya senyum, assalamualaikum, salaman mungkin. Ya yang wajar-wajar. Tapi Ustaz kalau lanjutkan muamalah, itu pilihan. Ustaz saya lebih baik menghindar, tidak bermuamalah. Tapi kalau sudah terakhir makan, kan itu hubungan muamalah biasa. Silaturahim ketemu. Jangan pernah antum melakukan sesuatu dalam kondisi marah. Marah pasti kalah, marah pasti susah. Makanya kalau orang fighting di ilmu bela diri, itu salah satu seni atau cara supaya bisa mengalahkan musuh. Pancing emosinya. Gitu. Jadi nanti main dulu pancing. Gitu. Selalu kayak gitu. Dia tidak bisa menang. Nah, maka nanti dia akan nyalahkan orang lain kan. Nyalahkan meja. Hari ini mungkin meja yang salah. Dinyalakan bola. Bola gitu kan. Karena bola salah. Falaula
annahu kana minal musabbihin. Kalaulah seandainya, nah ini 143. Nabi Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang bertasbih memuji nama Allah. Ndak nyebut tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ndak masuk di posisi kanan bawah. Ya kan? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus ini akan terus ada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Saya mentadaburinya, merenungkan. Antum boleh setuju boleh enggak? Kau punya masalah nih, utang. Apalagi? Aib, penyakit, keluarga, bisnis bangkrut, babak belur. Terus masih suka nyalahkan orang lain. Kau akan terus ada dalam masalahmu. Gitu cara mentadaburinya. Nggak selesai-selesai. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kau pasti ada dalam perut ikan tuh sampai hari kiamat. Bayangkan tuh. Untung Nabi Yunus tuh Rabbana zalamna. Nabi Adam Rabbana zalamna. Untung Nabi Yunus tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah enggak usah nyalakan istri. Maka kemarin waktu di bootcamp tuh kemarin saya bilang, berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Habis suami saya gini sih Ustaz, habis suami saya gini Ustaz. Suami saya tuh gini Ustaz. Saya bilang, mana bisa dapat pertolongan kau model-model kayak gini nih? Jauh lah. Janji Allah. Jadi sebenarnya kalau mau dapat pertolongan gimana? Mau keluar dari perut ikan, mau keluar dari perut permasalahan, apapun permasalahan, sedih, utang, pokoknya manusia itu 3 aja kadang yang saya tahu tuh. Tak jauh dari 3, penyakit, utang, keluarga. Dah itu aja. Gimana cara supaya lepas? Nah, lihatlah tuh 143, 144. Pertama tercela loh ya. Pertama tercela. Dan lihat di ayat 144-nya kan? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tapi karena dia menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami kemudian melemparkannya dari mulut ikan tersebut ke daratan yang tandus. Daratan yang tandus. Bisa kebayang enggak kalau waktu itu Allah perintahkan ikan ini untuk muntah dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut di dalam laut? Mati enggak? Matilah. Kan ikannya diperintahkan dari dalam laut naik ke atas, kan 3 kegelapan. Fana ada fi zulumat itu 3 kegelapan. Di dalam laut, di dalam perut ikan, di dalam laut, di malam hari. Oh, tak nampak sama sekali. Naik ikannya ke permukaan, berenang dia ke tepi, dimuntahkan ke daratan yang tandus sehingga dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi, ambatna, Allah sengaja tumbuhkan satu pohon. Ini masih ya surat 37 As-Saffat. Surat 37. Oh, pantaslah kamu mulai ini. 37 ayat 146. Dari 144 tadi. 144, 145, 146 sekarang. Wa anbatna. Anbatna itu menunjukkan sesuatu itu tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada. Lalu Allah tumbuhkan. Wa ambatna alaihi syajaratam min yaqtin, sejenis labu untuknya. Jadi makanya ada yang mengambil ayat ini jadi obat. Jadi kalau ada orang tuh sakit, nah kasih labu. Karena perut lemah kan? Nah, enggak boleh makan yang keras-keras dulu. Obatnya itu labu. Dan labu itu salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah. Tapi sama orang kafir dibikin jadi simbol Halloween. Padahal itu makanan kesukaan Nabi. Labu yang kuning tuh loh. Tahu kan? Nah, itu kan enak tuh. Direbus saja itu. Dah, manis dah. Itu sehat banget. Bikin kolak. Ah, itu tahu kan? Nah, itu makanan yang Allah kasih kepada Nabi Yunus saat dia pertama kali. Kenapa Allah enggak tumbuhkan jagung ke gitu misalnya? Allah sebutkan labu, ini simbol orang sakit makannya labu. Tapi kalau dicampur santan, dicampur apa jadi enggak sehat lagi.
Labu itu makanan kesukaan Nabi Muhammad. Labu kuning itu. Yang sekarang jadi simbol, dipakai sama mereka itu dipakai jadi simbol Halloween. Kurang ajar kan? Makanan kesukaan Nabi itu. Labu itu. Tuh dulu kue buah buatan mama saya. Mama saya paling suka bikin itu. Nah, dikukus misal gitu. Ya kan? Tuh dimakan gitu aja tuh udah sehat sekali. Sangat sehat. Ada di sini labu kuning. Di Bogor banyak. Ada kan? Ramadan ya. Dah. Nah, ini yang saya mau kasih tahu antum. 147 coba tengok. Kami mengutus Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang. Disebutkan Allah wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Langsung punya follower 100.000. Yang mereka itu fa'amanu famatta'nahum ila hin. Ingat tadi di 142. 142 apa? Lihat, awalnya tercela, endingnya mulia. Siapa tuh? Nabi Yunus. Awalnya apa? Tercela. Endingnya mulia. Maka mulia itu ending yang baik. Tidak penting skor awalnya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skor awalnya apa tuh tidak penting. Kalau kalau abang kakak punya awal kehidupan yang sudah baik, maka masuklah ke zona kanan atas, yaitu pintu syukur. Betul nggak? Tapi kalau abang kakak hari ini lagi tidak baik, lagi belum baik, mungkin lagi mikirkan utang, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan suami, punya peluang enggak untuk dimuliakan Allah? Caranya gimana? Kalau skor awalnya tuh dihinakan Allah, tercela, skornya dimuliakan. Gimana caranya? Minta ampun, muhasabah, introspeksi. Betul nggak? Tapi kalau kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang, jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, gara-gara kaulah aku kalah, kira-kira dia bisa mulia atau masuk neraka? Ah, gitu. Berat neraka itu. Bulat. Apa gitu dia bisa bahasa Arab, bisa gitu kan? Kayak bola pingpong. Bulat. Kita tunggu nanti Muharram Cup. Di sini. habis deh baju. Jadi ternyata muhasabah, introspeksi. Tapi orang-orang gini kadang kayak ketemu juga loh. Saya udah bahas nih ya. Tunjuk mukamu sendiri gitu. Terus nanti tuh dia bilang, itulah orang itu tuh enggak mau nunjuk mukanya sendiri. Pala dia, saya bilang, kau tuh lah dia yang aku omongkan. Ada orang gitu tuh. Ada kan? Ada. Enggak boleh sebut nama. Ingat ceramah UAS. Rokok ada di surga enggak? Ada rokok di surga, tapi cari apinya ke neraka dulu. Hah? Ustadz mengapa pakai bendera Jerman? Bendera Jerman? Dia gitu. Warnanya. Jerman nih. Ada Garuda ya gitu, Jerman. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bendera Jerman. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Nabi Yunus itu awalnya hina. Apa? Awalnya hina. Endingnya mulia. Endingnya mulia. Awalnya tercela, Awalnya tercela. akhirnya mulia. Akhirnya mulia.
Jadi makanya kemarin tagline kita, jadikan bajamu sebagai pintu kemuliaanmu. Mantap. Royalty. Mudah-mudahan paham. Paham. Oh, paham. Jadi udah, yang baru datang nih kita bahas tentang apa? Surat As-Saffat 37. 142, 143. Sampai 148. Ya kan? Awalnya tercela, endingnya mulia. 142 Allah bilang Nabi Yunus ini, ya kan, dilemparkan Allah ke dalam perut ikan itu dalam keadaan tercela. Karena kenapa tercela? Ninggalkan umat. Maka saya bilang tadi, berdakwah itu sesuatu, hidayah itu sesuatu yang berbeda lagi. Tidak bisa disamakan. Hidayah itu milik Allah mutlak. Misal gini, ada istri nih yang melihat suami saya kok gini Ustaz, suami gini Ustaz. Ataupun sebaliknya, istri saya kok begini Ustaz. Justru cara mentreatmentnya adalah kau berbuat baiklah, berlemah lembut. Jangan batu ketemu batu, tidak bisa. Dia keras, antum lembut. Dia api, antum airnya gitu. Memang itu awalnya, stepnya. Lama-lama Allah lembutkan hatinya. Bisa saja dia dapat hidayah itu bukan karena tausiah, tapi justru karena kebaikan akhlak pasangan. Tadi malam saya kan belajar tuh. Oh iya, istrinya dibelikan pisau sama dia. Suami soleh, suami baik. Istrinya dibelikan pisau. Masih belum tahu dia tuh siapa yang diomongkan Ustaz itu. So sweet banget deh. Buka aplikasi marketplace tuh, belikan istrinya pisau, panci. Karena istrinya katanya lagi suka masak. Oh, saya bilang keren. So sweet banget. Makin lancar lah dia bercocok tanam habis ini. Iya. Istrinya pasti bisa beli pakai duitnya, karena semua yang dikerjakannya untuk amal semua kan. Tapi ketika suaminya yang beli kan, apa kata-katanya di bawahnya tuh? Makasih ya Abi. Yes. Bi, rupa ubi. Ubi Cilembu. Itu hal-hal basic ya, kecil ya. Perempuan tuh kan memang namanya dia perempuan kan, tetap suka dirayu, manes. Maka karena suaminya tidak pernah ngerayu dia dirayu sama suami orang. Sebentar. Apa nak? Apa? Ada yang ketinggalan? Apa? Nih. Langsung dia gitu. Ampun gitu. Habis suami halal tidak pernah gitu. Suami orang yang ngacau dia kan. Tumbanglah kawan. Makanya kadang-kadang dia tanya, aku cantik kan? Aku masih cantik kan? Aku kan kelepek-kelepek, cie. Kita nih. Nanti dipotong video yang pas tadi itu. Oh, Ustadz nganu kami kata dia. Gatal. Jadi cari suaminya cepat. Jadi ada kata-kata faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa artinya mulim? Tercela. Jadi seorang nabi bernama Yunus itu tercela gara-gara meninggalkan umatnya. Maka tadi saya bilang, dakwah itu sesuatu. Wajib nggak kita berdakwah? Wajib, bukan punya tugasnya ustadz ya dakwah tuh. Tugas muslimin muslimat. Apa kemarin bang? Ini bukan apa kemarin tuh? Pokoknya endingnya selebeo gitu. Oh, selebgram. Oh ini ya, ini bukan selebgram, ini selebeo. Selebgram. Tuh kan, emak-emak tuh, saya kasih gitu ya tadi tuh. Udah bahagia tuh, ketawa-ketawa. Kami ketawa-ketawa Ustadz tanpa riba, bahagia tanpa riba. Ya Allah, receh betul. Maka saya kan, kalau misalnya mau pergi, misalnya saya mau pergi tuh, bisa berkali-kali salam sama budak tuh. Balik lagi saya. Salam cuy. Nanti nih didengar di materi saya ini misalnya, tuh pak kayak Ustadz Lukman dong. Marah suaminya. Kok nih kayak Ustadz Lukman tuh kata. Nanti jadi berantem rumah tangga. Nggak boleh banding-bandingan, nggak boleh. Antum kalau ketemu suami yang nggak romantis, antum yang mulai. Gitu, ya kan? Romantis itu kan nggak mesti juga ngasih duit kan. Bisa ngasih emas batangan, suka dia tuh.
kasih pisau. Satu set pisau. Oh, dibelikan pisau istrinya. Kadang-kadang ya, suami itu kan serba salah ya. Mau pesan apa? Nggak usah. Terus polos lah kan suami ini kan. Balik tuh tak bawa apa-apa. Kamu beneran nggak bawa apa-apa? Enggak, kan kamu bilang nggak usah. Masya Allah, kamu ini nggak ada inisiatif. Ada? Dia kayak Ustadz Lukman. Mantap lagi. Sebentar, ini kenyataan atau enggak ya? Romantis, Ya romantis, ya kan? Iya. Tapi kamu keterlaluan sih, nggak mikirin istri. Ada. Tapi masa sih kamu nggak bawa apa-apa? Kata dia, udah. Langsung buka pintu pagar, pergi beli apa. Benar, bawakan sesuatu. Biar benda-benda kecil. Apa ke? Kadang ada yang mungkin bagi orang receh, es teh manis. Ya kan? Mama saya itu kos kaki. Ya kan? Ya mulai keluar relate kenyataan ini. Yang satu ya punya masalah, yang dua masih Anwar. Aduh, nah. Ya Allah, panjang cerita nih, panjang enggak? Oh, bisa dibahas itu 10 tahun akan datang tuh. Kok bisa kamu pergi, Mas? Kata dia. Enggak bawa apa-apa untuk istri. Kamu enggak mikir. Jadi panjang lah cerita tuh. Jadi telenovela. Hati-hati Bon, nanti balik tak bawa apa pun Bon. Ini mah kayak kumbuah ya. Nah, payakumbuh lah. Itu masih ada kayakumbuh kemarin. Payakumbuh kemarin masih ada Bon. Nasinya tinggal lian aja. Kan kita tanya nih baik-baik, mau bawakan apa sayang? Nggak usah. Oke. Benar-benar tak bawa. Laki-laki ini kan polos kan? Tak ada. Nggak usah, istri saya udah ada semuanya. Habis. Selesai nggak? Selesai, kelar hidup lo. Lanjutkan Kiai, Masya Allah. Oh iya, lanjutkan apa nih materi ini? Suami-suamiku sini. Kayak kumbuah masih ada. Nasinya tinggal diangkat. Ya, nasi tinggal diangkat. Tinggal beli lagi. Dia apa yang dibawa? Kotak payakumbuahnya itu yang mahal. Isi bisa diganti. Kotaknya itu bernilai. Iya. Isi bisa ganti. Ya Allah. Masya Allah. Ramai jadinya nih. Aduh, nampak ya kalau udah ngomong keluarga nih ramai. Dah ya. Jadi kita bahas tadi ada zona kiri bawah, ada kanan bawah. Ini bertolak belakang. Jadi kiri bawah itu nanti saya yang ini di grup itu Bang kirim ke yang ini. Ini yang tuh lihat. Ini dia. Ini ada namanya kiri bawah. Nih. Yang ini namanya kanan bawah. Nah, yang bikin selamat itu kanan bawah. Dan kita tuh banyak di zona kanan bawah. Kanan atas tuh sedikit. Nah, yang bisa tetap soleh walaupun sudah kaya, tetap tawadu walaupun sudah tinggi, tetap low profile tuh di sini. Nah, yang tadi saya bilang jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, gara-gara kau lah aku kalah. Nah, itu kiri bawah. Ahli neraka. Ribut sih. Iya. Konsentrasi. Iya. Kau ribut sih, jadi aku nggak bisa konsentrasi. Salah servis, gitu kan. Iya. Tapi lewat, Bu. Loh, Rangga kok langsung paham. Kami jelaskan tadi panjang-panjang loh. Ke surat Al-Furqan dulu, ya kan? Pindah ke surat ini, gitu kan. Kok langsung paham Rangga? Apa terlalu cerdas atau gimana? Atau sudah banyak yang Rangga temuin yang kayak gitu? Dah, enggak usah lanjutkan ya, nanti dia mundur berapa langkah. Enggak paham tuh, enggak paham dia. Pasti tidak paham siapa. Saya bilang, Rangga pokoknya nanti hidup di masa yang sekarang aja ya. Enggak usah mundur ke setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, enggak usah ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kiri bawah. Apa itu kiri bawah? Ahli neraka. Nah, mudah-mudahan kita masuk kategori kanan, ashabul yamin. Jadi ciri-ciri ahli neraka itu apa? Suka menyalahkan orang lain. Tapi kalau ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah, ya kan? Yang dimuliakan Allah itu tanda-tandanya
muhasabah. Dan coba jawab. Kanan atas, kanan bawah, mana yang kira-kira skornya lebih banyak? Prosentasenya. Orang yang ada di kanan bawah atau Kiri, kanan bawah. Kanan bawah. kanan bawah dengan kanan atas? Kanan bawah kan? Sekarang kalau saya buka lagi. Kalau di compare gitu ya, antara orang yang kiri bawah dengan kanan bawah. Banyak yang mana? Kiri bawah. Yang suka nyalakan orang lain atau yang muhasabah? Yang suka nyalakan orang lain. Nah, ketemu kan antum kan? Pernah ketemu enggak sama orang yang suka nyalakan orang lain tuh? Ketemu. Makan bareng gitu. Tapi itulah namanya mental juara. Tolong stikernya keluarkan. Dia enggak nyalakan. Enggak Itu nyalakan. bentuk dari mental juga. Mental juara. Jadi fog itu apa fogging? Asap ya, daging fogging. Menu baru menggrila. Daging fogging. Dan sampai sekarang belum minta maaf ya? Belum. Oh. Dia lagi mencari yang disalahkan. Dia cari kamus yang benar. Iya. Benar. Ah. Atau jangan-jangan dia lagi bikin kamus. Ya, benar. Tinggal bilang, Bang, saya salah. Saya minta maaf. Enggak, Bang. Dibawanya alat tuh ke depan saya. Alat itu dibawanya ke depan saya. Ini abang namanya fogging. Jadi stiker langsung. Oh, pas kali stiker itu, Bang. Pas. Udah iyalah tuh. Itu stiker terbaik 2023 tuh. Tidak ada lawan. Berarti ayat Allah ini hidup, Bang. Apa tadi bunyi ayatnya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Surat 25 ayat 28. Nggak mau muhasabah. Maka kemarin tuh kakak-kakak, ini tips ya buat para perempuan dan juga para suami. Lakukan 3 hal ini kalau antum pengen perbaiki. Tolong sampaikan juga Bang sama beliau. 3. Bikin voice note. Tolong sampaikan sama beliau ya, yang kemarin ketemu sama saya. Salam dari saya. Antum yang 3 hal. Rekam ya. Yang pertama, bikin video atau bikin voice note kepada pasangan masing-masing. 3 poin. Ucapkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mau pakai bahasa ayah, ya nak. Ara komen di Instagram. Ara komen ayah, iya nak. So sweet banget Ara. 1, bilang, ucapkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Tarimo kasih kalau dia orang Minang. Pakai bahasa yang mudah diterima sama dia. Pasangan ya, yang punya pasangan. Jangan pasangan orang yang antum gitu kan. Pasangan seorang, pasangan sendiri. Jadi 1, bilang terima kasih. Intinya terima kasih. Mau pakai bahasa Arab, barakallahu fi umrik atau apa gitu ya, hati-hati. Barakallahu fikum, terserah. Pokoknya tarimo kasih. Intinya itu. Jazakumullah khair. Yang kedua, antum minta maaf. Nggak perlu juga mendetailkan antum sudah pernah apa. Pokoknya intinya minta maaf. Dah. Yang ketiga, minta ridhonya. Apalagi istri. Itu yang ngomong bukan saya ya. Istri itu harus sering-sering minta ridhonya suami. Minta ridhonya ya Pak, minta ridhonya ya suamiku. Tapi minta maaf dulu. Biasa ada yang suka nambah tuh. Minta maaf, minta ridho, minta duit. Loh, kok langsung noleh ke belakang? Oh, yang ini tidak pernah minta duit, dia ngambil seorang. Loh, kok bunyi? Kok bunyi? Oh, kelakuannya sama ternyata ya. Tenang ya. Makanya cari istri itu yang pandai cari duit. Cari istri yang pandai cari duit. Dimanapun suami nyimpan, dia tahu dapatkannya. Kirain gitu udah. Kirain suruh bantu bisnis. Enggak, dia pandai cari duit. Disembunyikan dimanapun duit kita dapat dia. Ada tuh yang kayak gitu tuh ada. Bapak-bapak mana tahu rasanya emak-emak dapat duit di kocek celana suami. Nah ya lanjut gitu nih ya.
Satu, terima kasih. Nih, dengarkan ya. Suami saya, kalau saya minta maaf, jawabnya begini. Bentar lagi bikin salah. Kasihan. Kasihan. Itu artinya suaminya antara itu dan itu gitu lah. Nggak mau saya lanjutkan. Dah, satu apa? Minta maaf. Pertama terima kasih dulu. Dua, minta maaf. Yang ketiga, minta ridho. Ustaz, suami dengan istri minta ridhonya. Nggak apa-apa. Istriku minta ridhonya ya. Mau berangkat. Berangkat untuk hal baik, berangkat untuk dakwah. Minta ridhonya. Salam, kontak fisik. Terakhir, nah ini yang mahal nih, yang tadi saya bilang tuh. Gimana? Langsung kelepek-kelepek deh. Uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Cium keningnya. Merdeka langsung. Nah, balik bercocok tanam kita. Peluk dia. Ya. Pegang tangannya. Kasih dia kontak fisik. Tanyalah sama perempuan. Ada perempuan enggak di sini? Ada? Apa rasanya perempuan istri halal ketika suami cium kening di sini? Sambil dia bilang, aku mencintaimu karena Allah. Waduh. Berbunyi dia. Nggak bisa mode getar tuh, nggak bisa. Nggak cukup getar tuh, nggak bisa. Berbunyi budak tuh. Tolong dong, tolong gitu kan. Yang jomblo-jomblo, halalkan aku, kata yang jomblo. Aduh, nah yang udah nggak lama nggak ketemu istri lah, kasihan ya. Insya Allah. Tenang Bon, bukan ente seorang ya. Ambon merasa dia ya paling kan. Si paling. Musibnya udah pindah. Beda bahasan. Tapi Ambon tuh diam ya kan. Ini kalah banyak bunyi nih. Di sini kita lanjutkan ya. Baju udah habis. Untuk jomblo tenang-tenang dulu ya. Ikatkan hatimu dulu. Mana gitu cari. Jadi coba lakukan ini. Kontak fisik itu salah satu hal yang paling buat mudah tumbang. Jadi 4 hal tadi, coba sampaikan salam saya ke beliau, kasih tahu, coba praktikkan ini ke suami. Sesering mungkin. Jazakumullah khair. Terima kasih atas nafkahnya, terima kasih atas apa yang sudah kamu berikan untuk hidupku selama ini. Terima kasih. Dah. 2. Apa? Minta maaf. 3. Minta ridho. Yang keempat, aku mencintaimu karena Allah. Kenapa harus ada kata-kata karena Allah? Kenapa? Supaya tidak ada makhluk lagi di hati kita. Nah, banyak orang hari ini hidupnya kecewa, babak belur, sakit, sedih. Ya kan? Karena tadi mencintainya bukan karena Allah. Kalau antum mencintai karena Allah, antum akan jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Apalagi sambil cipika-cipiki bisa gitu. Terus bilang, minta duit? Kan beda cerita tuh. Keempat ini, aku mencintaimu karena Allah. Sama anak juga gitu. Terima kasih nak sudah hadir dalam kehidupan ayah. Terima kasih nak sudah hadir dalam kehidupan sayang anak ayah nih. Gitu tuh harus sering. Jangan jadi laki-laki kanebo itu loh, kaku. Ada kan suami-suami kanebo tuh, bapak-bapak yang kaku gitu, emak-emak yang kaku. Ada sukunya marah ya terus. Lupa dia mengucapkan kalimat-kalimat penting. Padahal kalimat-kalimat thayyibah itu seperti pohon kata Allah. Ucapkan kalimat itu, saya sayang anak ayahnya, sayang anak abi. Itu harus ada kalimat itu. Karena kalau antum tidak keluarkan kalimat itu, ada orang lain nanti yang akan ngambil, ya kan? Yang namanya apa? Pedofil, penjahat kelamin dan segala macam. Karena apalagi anak perempuan. Ini yang punya anak perempuan. Anak perempuan antum harus jatuh cinta sama ayahnya. Dan tanda-tanda antum berhasil didik anak adalah ketika si anak perempuan itu punya cita-cita pengen punya suami kayak ayahnya. Oh, itu berhasil. First love dia harus ayahnya. Makanya saya kadang-kadang sama Kak Iya tuh
telepon sebisa. Ini karena udah jauh ya, baru terasa gitu ya. Saya video call tuh, screenshot. Sayang anak ayah, tambah cantik anak ayah nih. Ayah nih katanya gitu. Padahal suka perempuan tuh kan bilang gitu kan minta puji 2 kali. Kok Ustaz tahu? Saya kan nikah sama perempuan juga. Benar. Iya, istriku kok tambah cantik sih? Apa sih? Begitu kita balik badan. Itu. Intinya tuh jangan pelit muji. Aduh, suamiku kok tambah ganteng gitu. Sering-sering. Ini Bunda Ung dengar nih. Sering-sering kata Bunda Ung. Pas respon. Sikit ya ada tuh ya tuh. Dalam tuh. Ya serah. Enggak. Ngomongkan Aan pada. Tenang ya, dah. Serah. Jadi minta maaf. Apa? Sorry, pertama tadi. Terima kasih dulu. Habis itu? Minta maaf, minta ridho. Habis itu? Terakhir? Tadi saya bilang, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kelepek-kelepek dia. Aku mencintaimu karena Allah. Anak juga gitu. Sayang anak ayah. Saya biasa kalau ngomong sama Fayat sama Fatih itu sudah ngomong sampai di level mati sudah. Nah, nanti kalau ayah meninggal, Fayat lanjutkan ya ngurus anak yatim nih. Insyaallah ya. Kecil-kecil masih kan. Fatih gitu. Makanya kalau distribusi IMM tuh saya bawa kan. Mereka tuh saya bawa, ajak distribusi. Izin sekolah biasanya. Izin sekolah. Yuk balik awal praktek. Balik awal. Komen dia, berani komen. Balik awal praktek. Screenshot. Yuk balik awal praktek. Teh kucing. Man, geser dikit man. Udah Yopi ya man. Hati-hati ente kena nanti man. Ya Allah, bisa gitu. Katanya ke teman di kebun gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu, abang kakak, sangat menentukan skor akhir. Intinya gitu. Jadi kalau saya akan baik kalau dia baik, nggak gitu dunia ini abang kakak. Justru dengan kita berbuat baik, itu jadi wasilah Allah rubah dia. Pengalaman yang saya pernah alami, ya kan? Itu begitu. Jadi justru orang itu lembut tuh bukan karena dengan kekerasan. Orang jadi lembut justru dengan kelembutan. Kita kasih hadiah, kita ngerendah, suara kita baik-baik. Kayak Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nggak ada dia nyalahkan umatnya, padahal jelas umatnya salah, fix. Jadi kerendahan hati kita, kelembutan hati kita itu membuat Allah nurunkan ampunan, nurunkan pertolongan. Maka kalau ada orang bang kalah ngeyel, itu memang kita pengen bantai dia lagi rasanya. Balik. Balik. Kan tadi dia ngajak balik kan, balik ke awal kata dia kan. Balik ke awal. Salah. Balik awal yuk praktek kata kan, balik awal praktek kan berarti balik ke materi awal maksudnya kan. Oh ya udah. Praktek, saya minta maaf. Sebelum berpisah nih kita ya, lakukan 4 tadi ya. Kasih, minta maaf, minta ridhonya, kontak fisik. Seandainya antum tahu apa yang terjadi. Ya Allah, kelakuan. Inilah mudah-mudahan tanda-tanda kita jadi orang yang merdeka ya. Jadi apa SMK 17 Agustus ya kan.
Bahagia insyaallah, bahagia sampai surga ya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Jadi tahulah antum sekarang ya, mana yang kiri bawah, mana yang kanan bawah ya, tahu ya. Balik kameranya Ustaz, enggak usah. Sampai sore bisa-bisa keram ketawa. Allahu Akbar. Jadi gitulah Bang Kakak. Kadang-kadang gitu tuh. Tolong Bang Irfan dikondisikan, kata Mas Jati. Beliau dikondisikan. Dah lama dah dikondisikan. Jadi kita tahu lah sekarang bagaimana cara menyikapi orang yang begitu. Mudah-mudahan Abang Kakak materi hari ini nih, walaupun saya banyak bergurau gitu ya, tapi mudah-mudahan dapat message-nya gitu. Jadi marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Jadi kalau kita tenang justru malah menang. Kalau apa? Kalau tenang malah menang. Nah, makanya kalau antum mau menang harus tenang. Benda gini mau tenang, tak boleh gopo. Ya, ingat tadi praktekkan 4 hal tadi, coba. 1, terima kasih. 2, minta maaf. 3, minta ridhonya. Yang keempat, apa yang keempat? Uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jazakumullah khair Abang Kakak, makasih banyak. Ingat tadi ya, ada as-soffat. Selama ini kan kita kalau bahas Yunus, surat Yunus itu selalu 2187 saja. Padahal penjelasan detail tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu ada di As-Soffat surat 37, 142, 143, 144 sampai 148. Cerita tentang bagaimana dia tercela, ya kan? Dilempar Allah dalam keadaan tercela lalu dikeluarkan terus. Jazakumullah khair. Ya, Abang Kakak semuanya mohon doanya, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami semuanya. Ini ayat-ayat hari ini dari mulai 25, 26, 27, 28 pindah ke 723 tuh salah tuh ya, 723 bukan 743. 723 Kak Eritrina surat 7 ayat 23. 2187 betul. Habis itu pindah ke surat 37 As-Soffat 142, 143, 144, 145, 146, 147. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. 723 bukan 743. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulang ya ayatnya ya. Surat 25 ayat 26 sampai 28. Dah? Doakanlah deretan jomblo-jomblo nih Ustadz. Pengen gak nak ngirim voice note kayak tadi? Oh iya insyaallah ya, semoga dapat jodoh. CSM cantik solehah mau. GSM ganteng soleh mau. Ayo praktek langsung. Ada Bang Rizal. Silakan praktek. Abang tahu kan yang ketok-ketok tadi siapa Bang? Dah 723 tentang doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Jangan cuma bilang doa Nabi Adam, enggak, doa Siti Hawa juga. Kita perempuan pun harus doa juga, Rabbana zalamna. Jadi samara tuh sama-sama kena marah. Sama-sama bikin salah. 723 udah. Habis itu pindah ke 2187. Itu Nabi Yunus. Nah, penjelasan dari Nabi Yunus 2187 ini kok tiba-tiba dia berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana. Ada kata-kata marah, kalah, marah, susah. Nah, itu penjelasannya ada di surat 37 As-Soffat ayat 142, 143, 44, 45, 46, 47. Clear? Udah pas nyatetnya? Sip. Dah, itu kira-kira Bang Kakak hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga CSM tuh cantik solehah mau. GSM tuh ganteng soleh mau. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya Bang Kakak, mudahkan urusan kita. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Mudah-mudahan para syuhada, kita doakan ya, para pahlawan-pahlawan kita, para syuhada kita, orang-orang yang berkorban nyawa, harta, tenaga untuk kemerdekaan, untuk kemaslahatan di tanah air kita yang tercinta ini. Semoga pengorbanan beliau-beliau terdahulu, orang-orang yang ikut ambil bagian dalam memerdekakan tanah air Indonesia ini, semoga Allah balas dengan pahala terbaik.
dan kita sebagai anak cucu keturunan ini bisa menjaga tanah air ini dengan benar, menjaganya dengan kebenaran, menjaganya dengan ketaatan, menjaganya dengan kejujuran, menjaganya dengan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan yang kita ciptakan untuk tanah air ini. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.